Shalom, suatu sukacita besar bagi kita semua untuk bisa bertemu, berjumpa lagi melalui program Bible Study Online CK7. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat diberkati melalui program ini. Kita bisa bertemu bersama dan menikmati hadirat Allah dalam kurun waktu 40 menit. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, untuk hari ini kita akan membaca, merenungkan dan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-97 dengan judul Tuhan adalah Raja. Pasal-pasal sebelumnya juga mengungkapkan tentang topik ini, baik Allah itu sebagai hakim, sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan khusus hari ini Allah sebagai Raja sangat-sangat dipertegas. Mazmur ini berbicara mengenai pokok yang sama dengan Mazmur yang kemarin. Mazmur pasal yang ke-96 yang telah kita pelajari bersama-sama. Nadanya juga, iramanya juga dibuat sama bahkan. Kedua Mazmur ini dituliskan dan harus dinyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan, ya, bagi hormat keagungan nama Tuhan. Mazmur ini juga menubuatkan penyataan utama mengenai pribadi Kristus dan pemerintahan dari kerajaannya di akhir zaman nanti. Yang juga telah diungkapkan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 sampai Wahyu pasal yang ke-22. Suatu peristiwa yang akan mendatangkan sukacita besar bagi kita semua yang percaya kita gereja Tuhan yang sudah ditebus oleh karya Kristus, milik kepunyaannya. Semua gereja yang telah dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari saya undang kita semua menikmati hadirat Allah. Kita agungkan Tuhan sebagai Raja. Kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Inabaya sandara nabaya sikikira. Yesus kami puja.
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, yang layak disembah dan layak dipuji. Sebab itu kami memuji-Mu, menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala hormat, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan saja. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami. Engkau menjadi pokok penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati
pelajaran dari Bible Study online CK7 pada hari ini lewat Mazmur pasal 97. Kami mau belajar bersama-sama, kami mau renungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, urapan-Mu dan berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Mazmur pasal 97 ada di halaman 645 di buku Alkitab saya. Mari kita buka bersama-sama halaman 645 Mazmur 97. Mungkin di buku Alkitab Bapak Ibu di halaman yang berbeda, sedikit saja lebih kurang atau lebih banyak sedikit. Dengan perikop Tuhan sebagai Raja. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 lebih dahulu. Saya akan pandu kita semua membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Nah, Bapak Ibu kesalam Tuhan, ayat pertama sampai ayat yang ke-9 sedang menyampaikan atau berbicara mengenai pengokohan kerajaan Kristus atas dunia. Dia lebih hebat dari segala Allah. Dia lebih dahsyat dibandingkan ilah-ilah, sesembahan orang atau pujaan-pujaan orang, pujaan bangsa-bangsa, dewa-dewi bangsa-bangsa. Tuhan, Kristus, Yesus lebih hebat, lebih luar biasa. Jadi ini bicara mengenai pengokohan kerajaan Kristus. Apa yang telah difirmankan di ayat yang ayat 10 ya, di pasal sebelumnya di pasal 96 itu di ayat yang ke-10, katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhanlah Raja. Itu diulangi lagi di pasal ini, di pasal 97 Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ya. Dan tema pasal 97, tema pasal 99 juga, dan pasal-pasal sebelumnya sampai pasal 93 itu bicara mengenai Tuhan itu Raja. Tuhan itu Hakim. Tuhan itu pemerintahannya adil. Nah itu Mazmur-Mazmur yang sudah kita pelajari bersama-sama sampai pasal yang ke-99 nanti. Bapak Islam Tuhan yang menjadikan bumi, Tuhan yang memerintah juga atasnya. Tetapi Dia tidak hanya memerintah duduk saja, ongkang-ongkang kaki berkuasa atas bumi. Allah yang menciptakan, Allah yang memerintah atas bumi juga adalah Allah yang memelihara. Waduh. Dia mengatur tatanan dunia ini luar biasa. Dia mengatur tatanan semesta, alam semesta. Dengan kuasanya tentu saja. Tetapi juga dengan kasih setianya. Dengan kuasanya bicara mengenai otoritas yang dimiliki. Kuasanya atas alam semesta. Tetapi dengan kasih setianya Dia memelihara, menaungi, memberi ketentraman, penebusan, janji diberikan kepada umat. Itu bicara kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja. Amin. Raja kita, Raja gereja, kepala gereja, tapi Raja bumi, Raja semesta, Raja segala Allah. Wah, luar biasa.
Segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia, bagi Dia, dan untuk kemuliaan bagi namanya. Tidak ada satupun diciptakan tanpa melalui Dia. Atau dengan kata lain, tanpa Dia tidak ada satupun yang ada. Ia pencipta, Ia pemelihara, Ia kepala gereja, kepala segala sesuatu. Artinya Dia paling pokok, Dia utama di atas segala-galanya, sebab Dia pencipta. Karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Nah, hebatnya kerajaan Kristus ya, kerajaan Allah ini, itu membuat gentar sebagian orang yang tidak menaruh hormat, tidak respek, tidak takut akan Tuhan. Membuat takut, membuat ngeri orang-orang yang memelihara dewa-dewi, sesembahan-sesembahan lain. Karena itu di ayat yang pertama sampai yang ke-9 yang kita baca, ada sedikit pengalaman masa lalu dari kehidupan orang Israel. Di sini mengenai bagaimana gunung-gunung, bukit-bukit itu sujud di hadapan Tuhan, luluh di hadapan Dia. Itu konteksnya mengenai bagaimana Allah hadir dan berbicara di tengah-tengah umat Israel di Gunung Sinai. Itu gunung bisa bergetar sedemikian rupa. Suara gemuruh yang sangat dahsyat, alam itu bergelora mendengar suaranya. Dan ketika itu sampai ke bangsa-bangsa mengenai kisah kehidupan orang Israel di padang gurun dan di Gunung Sinai itu, orang-orang di sekeliling negeri Kanaan atau di sekitar Kanaan yang mendengar itu ketakutan. Bapak Ibu pernah dengar cerita Rahab ya, waktu menyaksikan bagaimana pengalaman orang Yeriko itu mendengar kisah mereka, kehidupan orang Israel. Dia ceritakan kepada dua pengintai yang datang ke tempatnya Rahab. Dia cerita, kami telah mendengar perbuatan ajaib Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir, membelah Laut Tiberau. Kegentaran terjadi di mana-mana. Apalagi suara Tuhan di Gunung Sinai itu. Wow, membuat gentar, takut orang-orang fasik. Lawan-lawannya luluh di hadapan Tuhan. Kengerian menghampiri mereka. Kerajaan Kristus atau kerajaan Allah memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Itu sebagai dasar tahtanya. Dikasih tahu di ayat yang kedua, awan dan kekelaman mengelilingi Dia, tidak bisa menguasai, cuma ada di sekitarnya saja. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Wow. Jadi kalau bicara mengenai adil dan hukum-hukumnya Allah, ini benar-benar dijalankan dengan luar biasa. Tidak ada di hadapan Allah, tidak ada yang namanya adil. Allah itu adil. Allah itu adil dan penuh kebenaran. Jadi ketika Dia menjalankan hukum dan pemerintahannya pasti adil, pasti benar. Sedangkan kuasa dunia ini ada perbandingannya Bapak Islam Tuhan di ayat-ayat berikutnya. Di ayat berikutnya bahwa kuasa dunia dan kekuasaan dari ilah-ilah dijalankan oleh orang-orang fasik dengan ketidakadilan dan dibawa ketidakbenaran. Pemerintahan ilah-ilah bangsa fasik atau pemerintahan orang fasik itu penuh koruptif sifatnya. Koruptif untuk keadilan sendiri. Seberapa banyak orang nyogok dia dimenangkan. Ya, keadilannya itu sekedar urusan berapa banyak yang bisa kau beri. Kalau orang susah, ya nggak ada keadilan, tidak akan menemukan. Bahkan di tempat keadilan tidak ditemukan adanya keadilan. Itulah pemerintahan orang fasik. Tetapi di pemerintahan Allah, hukum itu mengatur menjadi dasar untuk keadilan itu berdiri tegak. Sehingga semua orang, semua bangsa dapat berdiri di hadapan Tuhan dan tidak bisa bersembunyi dari segala macam kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 ya, di ayat yang ke-7 dikatakan demikian, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, demikian pula yang memegahkan diri atas berhala. Mengungkapkan mengenai kemenangan Kristus atas semua ilah palsu, segala bentuk berhala, dan semua orang beribadah kepadanya, kepada berhala-berhala itu memperoleh malu, dipermalukan, tidak bisa melihat lagi wajah mereka. Kenapa? Malu dengan dosa, dengan pelanggaran kejahatan mereka.
Sebab yang namanya keadilan dan kebenaran ketika ditaruh di depan kita, semua rontok nanti. Kenajisan, kekotoran, ketidakbenaran kita itu otomatis runtuh, rontok. Dan ditemukan bahwa kita adalah orang-orang tidak benar kalau kita berdiri sebagai orang fasik. Semua orang fasik akan jatuh, runtuh di hadapan keadilan dan kebenaran Allah. Betapa hebat Tuhan kita. Kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan biasa. Tidak terdiri dari hukum-hukum buatan manusia. Tetapi kerajaan Allah itu mengenai kuasa, mengenai sukacita, mengenai damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan memerintah di dalam hidup dan hati setiap orang yang percaya. Bahkan memerintah atas seluruh bumi. Di ayat 8 sampai ayat yang ke-9 tadi diberitahu bahwa semua orang percaya, umat Allah yang diwakili di sini kata Sion, mendengarnya dan bersukacita. Umat Allah bergembira, bersukacita ketika Allah memerintah. Ini kalau orang benar, hidup takut akan Tuhan. Lalu yang naik memimpin memerintah adalah orang adil, orang benar, orang baik. Itu senangnya bukan main. Tetapi kalau yang naik memerintah itu orang fasik, orang tidak takut Tuhan, perilakunya selama ini tidak adil, tidak benar, koruptif, itu menderita rakyat. Baru dengar namanya saja udah ngeri, takut, cemas, khawatir. Mau dibawa kemana negeri ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Ya, pasti praktek ketidakadilan, koruptif dan segala macam hukum dijalani serba terbalik. Tidak ada sesuatu yang indah manis yang dialami oleh rakyat. Jauh daripada kesejahteraan. Pasti jauh. Karenanya itu orang-orang fasik, orang-orang tidak takut Tuhan juga akan bersuka cita. Karena orang yang sama karakternya memimpin negeri itu. Menjadi raja, menjadi penguasa. Tapi sebaliknya orang-orang yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu mengalami penderitaan, kesesakan, dan terus hanya bisa berdoa. Memohon keadilan Allah turun. Memohon supaya Allah yang hadir memerintah. Seperti itu Bapak Islam Tuhan. Jadi ketika orang benar, ketika Allah memerintah dengan kebenaran dan keadilannya, maka umatnya bersukacita, bergembira, bersorak-sorai. Kerajaan Allah itu terjadi ketika seluruh kehendaknya, sekali lagi, kerajaan Allah itu terjadi atau berdiri tegak ketika seluruh kehendaknya ditegakkan, dilaksanakan, dijalankan di muka bumi. Kita akan melihat hal itu terjadi. Gereja Tuhan, kalau kerajaan Allah ditegakkan, di gereja Tuhan, di kul, di rumah tangga, jika hukum-hukum Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah, firman Allah dijalankan sungguh-sungguh, maka kemuliaan Allah, kerajaan Allah itu akan berdiri tegak. Itu di dalam doa Tuhan Yesus ya. Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Kita berharap dan kita mau melaksanakan itu. Mulai dari hidup kita yang hidup dalam kebenaran. Mulai dari hidup kita yang mempraktekkan keadilan. Kepala rumah tangga memerintah keluarga dengan benar, dengan adil, dengan baik. Maka rumah tangga kita akan berwarna kerajaan Allah. Kul kita dipimpin dengan baik, dengan adil, dengan benar, dengan kemurahan Allah, dengan kasih setia Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah diterapkan di kul. Maka kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah sungguh telah hadir, telah ada di tengah-tengah kul. Demikian juga gereja, dimanapun kita berada. Kalau kita membawa warna kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan itu, kehendak Allah kita bawa, seluruh sifat-sifat kerajaan itu, apa saja sih? Kerendahan hati, kemurahan, kesabaran, kebaikan. Ya, semua hal-hal yang indah di dalam khotbah Kristus Yesus di atas bukit di Matius pasal 5. Selalu miskin di hadapan Allah itu kan sikap hati yang rendah hati. Selalu mengandalkan Tuhan.
Nah, nilai-nilai kerajaan Allah itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tegaklah kerajaan itu, kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Semua orang percaya harus mengalami itu. Dimanapun kita berada, harus mengalami itu. Makanya sering-sering buka, kalau bicara kehendak Allah, kerajaan Allah, baca Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Kita akan menemukan, wow, ini adalah nilai-nilai luhur dari pemerintahan Kristus. Ini namanya kerajaan Allah. Ya, diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka, diberkatilah mereka. Selalu dimulai dengan kalimat itu. Setiap orang percaya memiliki otoritas rohani, Bapak Islam Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kerajaan dan kehadiran Allah, pemerintahan Allah, akan nyata juga dalam kehidupan umat percaya. Bagaimana setiap orang percaya itu telah diberikan otoritas rohani, masing-masing kita. Ya, diberikan otoritas rohani oleh Allah untuk menegakkan kerajaan Allah. Karena itu kita punya panggilan yang sama. Untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Kata diangkat menjadi anak-anak Allah itu bicara mengenai diberikan kuasa. Ya, otoritas. Untuk apa? Menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Allah adalah raja. Kuasanya dinyatakan di atas bumi melalui kehidupan kita. Jadi semua orang percaya, bukan cuma orang tertentu. Semua kita. Ketika kita percaya kepada Kristus diberi kuasa. Otoritas. Hak. Wewenang. Dulu kita pecundang. Dulu kita orang yang pelaku kejahatan. Dulu kita sebagai musuh Allah. Dulu kita nggak pantas, nggak layak disebut sebagai anak Allah. Sekarang kita punya hak di dalam Kristus. Itu namanya otoritas. Diberi wewenang, kuasa oleh Allah. Untuk kita nyatakan kemuliaannya, kuasanya, pemerintahannya atas dunia ini. Ya. Karena itu dimanapun kita berada, di keluarga, di kul, di gereja, bicara mengenai kerajaan Allah, berarti kita harus menerapkan juga yang namanya baik hukum maupun struktur yang ada di surga, diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Karena itu kita umatnya harus menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan Allah, juga kunci kehidupan untuk berkemenangan di dalam kerajaan itu. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, Bapak Islam Tuhan, umat kerajaan Allah adalah mereka yang telah dipanggil. Saya dan saudara, kita telah dipilih. Amin. Gereja kita, umat percaya, itu adalah umat yang telah dipisahkan. Kita adalah umat yang telah dibayar dengan harga yang lunas, tidak ada utang, Bapak Islam Tuhan. Karena itu kita punya kuasa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk menegakkan kerajaan Allah. Kita adalah umat yang hidup di dalam otoritas kerajaan. Jangan menjadi orang Kristen yang kemana-mana takut, kemana-mana gelisah. Mati lampu takut, mati lampu ngeri. Enggak. Ya. Situasi goncang-gancing, kita cemas, kita khawatir. Kita tidak hidup dalam kondisi seperti itu. Kita adalah anak-anak kerajaan. Otoritas kuasa Allah ada di tangan kita. Otoritas sebagai yang terlibat, yang aktif untuk menegakkan kerajaan Allah ada di tangan kita. Di mana kita hadir, harusnya tempat itu menjadi sumber sukacita, sumber kegirangan. Suasana berubah. Dari duka menjadi sukacita. Dari kecemasan menjadi optimisme. Ada pengharapan. Kenapa? Kita hadir membawa otoritas kerajaan. Yang sakit disembuhkan. Ada kuasa kesembuhan di sana. Kuasa mengusir setan. Kuasa membuat mujizat. Mengerjakan pekerjaan. Perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Dan kuasa untuk memberitakan Injil. Itu otoritas
kerajaan yang diberikan kepada orang percaya. Karena kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang bahkan belum pernah Yesus lakukan. Atau lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan waktu di muka bumi ini. Itu diberikan kepada kita. Betapa hebat kuasa Tuhan dan kepercayaan Tuhan berikan itu. Jadi kita tinggal melangkah, kita buka tangan, buka hati, kita ringankan kaki kita untuk pergi dan melakukan sesuatu. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 10 selanjutnya ya. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Di bagian kedua ayat 10 sampai 12 ini merupakan ajakan bagi orang-orang benar untuk bersukacita karena Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, alasan bersukacita itu dipaparkan di ayat 10 sampai 12. Apa saja alasan kita bersukacita? Yang pertama, karena orang benar akan mengasihi Tuhan dan benci kejahatan. Itu orang benar. Siapapun kita, kalau kita orang benar, kita benci dosa. Kita pasti benci kejahatan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Amin. Ya, itu kehidupan orang benar. Yang kedua, karena keselamatan orang benar itu benar-benar terjaga, terpelihara. Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu, Dia sanggup memelihara keselamatan di dalam kehidupan kita sampai harinya kelak. Sampai harinya kelak. Dia menolong, melindungi, melingkupi, menyertai kita. Karena itu kuasa diberikan kepada kita untuk bisa hidup benar di dalam Dia. Itu cara Tuhan menjaga kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang setia kepada Kristus pasti yakin hidupnya terlindungi, aman di dalam Dia. Sebab Ia sendiri, Allah sendiri, itu memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Tuhan melepaskan mereka dari setiap jerat orang fasik, dari setiap keadaan yang sulit, keadaan buruk, bahkan nyawa mereka dilindungi dari bahaya maut, dari dosa dan kebinasaan. Hebatnya Tuhan kita. Yang ketiga, alasan kita untuk bersukacita di dalam Tuhan karena Dia adalah Raja, adalah karena Tuhan telah menyediakan penghiburan dan memberikan kita sukacita di dalam kemuliaannya. Diberitahu ayat yang ke-11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Dia ganti setiap kekecewaan, Dia ganti duka cita kita dengan sukacita. Kain kabung telah dilepaskan, ganti kain pesta, penuh kegirangan. Hari lepas hari bukankah Allah menolong menghibur kita? Bukankah Allah selalu hadir menyertai kita? Bahkan di keadaan sulit, sakit yang tidak kunjung sembuh pun, Tuhan memberi kita anugerah, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi dan bersyukur atas setiap anugerahnya. Oh, luar biasa Tuhan kita, Bapak Islam Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, alasan kita untuk bersukacita adalah karena Tuhan dan dinyatakan di dalam pujian serta ucapan syukur bagi namanya yang kudus. Kita bisa bersukacita karena Tuhan sendiri. Karena pribadi itu. Pokok pujian kita, pokok penyembahan kita adalah Tuhan sendiri. Pribadi itu, Dia segala-galanya, lebih dari apapun yang kita miliki. Dia segala-galanya. Dan Dia dinyatakan, rasa syukur itu dinyatakan untuk Dia lewat pujian dan ucapan syukur. Dari mulut, dari hati,
orang-orang umatnya yang telah ditebus yang menjadi milik kepunyaannya. Kalau Bapak Ibu adalah milik kepunyaan Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah umat tebusan Kristus, belajarlah mengucap syukur. Belajarlah terus memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Berikan hidupmu sebagai persembahan kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh aktivitas kita setiap hari harusnya menjadi pujian dan penyembahan kepada Allah. Dimanapun kita berada. Pribadi kita, keluarga kita, kul kita, gereja kita. Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Dan hiduplah mengagungkan Dia, memuliakan Dia sebab Dia adalah Raja segala raja. Yang mengatur hidup kita, mengendalikan hidup kita, dan memimpin hidup kita. Dia memerintah atas hati kita. Semua kehendak kita harusnya dikendalikan oleh Kristus. Kehendaknya lah yang harusnya bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan mau kita, bukan kehendak kita. Supaya apa? Betul-betul Yesus menjadi Raja. Atas hidupku, atas keluargaku, atas kulku, atas gerejaku, bahkan atas dunia ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari, kami renungkan bersama-sama dari Mazmur 97 ini. Sungguh Engkaulah Raja. Terima kasih ya Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu untuk hidup tunduk hormat takut akan Tuhan dan menjadikan Engkau sungguh-sungguh Raja dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di kul kami, dan gereja kami. Dan dimanapun kami berada, kami memberitakan nilai-nilai, kami menyatakan kehendak-kehendak dari kerajaan Allah, sehingga sungguh-sungguh kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami telah berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.